Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini sesuai dengan jadwal yang telah kita tetapkan, bahwa kita akan melaksanakan diskusi sebelum pelaksanaan observasi kelas, yang mana Ibu sudah mengisi kemarin rencana hasil kerja atau RHK di kinerja dalam tahap pertama, yaitu tahap perencanaan. Nah, pada bulan ini kita akan melaksanakan tahap pra-observasi atau diskusi tentang pelaksanaan observasi kelas nantinya, yang mana RHK yang Ibu pilih itu tentang penerapan disiplin positif. Nah, dalam penerapan disiplin positif kita beranggapan bahwa ini adalah salah satu dari 8 kemarin rekomendasi yang harus kita pilih. Kebetulan Ibu memilih penerapan disiplin positif di semester ini, yang semester depan kepada lain. Nah, tentu dalam pemilihan penerapan disiplin positif ini ada hal-hal yang kemungkinan menjadi alasan Ibu memilih tentang penerapan disiplin positif ini. Coba mungkin Ibu bisa menjelaskan tentang alasan Ibu memilih penerapan disiplin positif. Baik Pak, penerapan disiplin positif itu sangat perlu ya Pak di dalam kelas. Jadi ketika kita akan memulai kelas tersebut, tentu ada kesepakatan antara kita dengan siswanya Pak. Hal ini perlu dilakukan karena kalau tidak ada penyampaian tentang aturan atau hal-hal apa saja yang kita sepakati dengan siswa, misalnya tentang aturan gini Pak, mengenai buku, mengenai masuk ke dalam kelas dan lain sebagainya. Kalau tidak diterapkan perilaku disiplin seperti itu, kelas yang akan kita laksanakan pembelajaran itu tidak efektif Pak, kurang efektif Pak. Jadi Ibu mungkin meyakini nih ya, dengan adanya kesepakatan kelas ini pasti akan nanti berpengaruh kepada hasil belajar siswa. Iya benar Karena dalam kurikulum Merdeka ini, hal yang terpenting itu adalah kita berfokus atau pembelajaran kita itu terpusat kepada siswa. Di hasil belajar siswa itu adalah hal yang paling penting, harus kita capai tujuannya. Nah, salah satunya itu adalah penerapan disiplin positif. Nah, selama ini mungkin sudah dilaksanakan lah ya di kelas itu. Kira-kira yang sudah dilaksanakan itu hal-hal apa saja yang sudah dilaksanakan di kelas dalam hal penerapan disiplin positif? Iya Pak, disiplin positif itu kan aturan yang kita sepakati ya Pak ya. Jadi di awal pembelajaran itu pertama sekali yang dilaksanakan adalah menyepakati apa saja. Contohnya begini Pak, misalnya sebelum guru masuk ke kelas, siswanya sudah berada di dalam, jadi tidak ada lagi yang berkeliaran di dalam kelas. Kemudian lagi yang kedua misalnya dalam buku pelajaran Pak. Saya menerapkan di kelas itu buku mata pelajaran itu harus dibawa siswa setiap kali saya masuk, itu khusus di pelajaran saya Pak. Kemudian lagi ketika anak-anak hendak izin keluar itu harus bergantian Pak untuk keluarnya. Jadi tidak boleh sekali keluar 2 orang atau kawan yang di luar belum masuk dia izin lagi keluar, itu tidak saya ini kan Pak. Nah, sebelum melaksanakan pemberitahuan tentang aturan itu, kita sepakati dulu. Saya minta pendapat anak dulu, Pak. Bagaimana cara belajar yang kalian inginkan? Nah, itu salah satunya, Pak. Jadi mungkin sudah nih ya, sudah kita terapkan. Nah, dalam penerapan disiplin positif di kelas ini mungkin terdapat hambatan-hambatan ya. Terdapat hambatan-hambatan yang mungkin merintangi kita dalam mengatur atau
manajemen kelas ini, kira-kira ada tak hambatan-hambatan yang mungkin bisa menghambat kegiatan dalam penerapan disiplin positif ini? Ada Pak, karena sudah beberapa kali kan Pak ini kan. Misalnya tadi saya terapkan aturan untuk membawa buku. Minggu depannya mereka ada yang tidak membawa buku, Pak. Kemudian lagi berlanjut kan ada aturan yang dibuat, kemudian apa sanksinya sudah disebutkan ke siswa tersebut. Nah, masuk di pelajaran minggu depannya ada beberapa orang yang tidak membawa buku catatan, misalnya Bu tinggal Bu, lupa Bu. Nah, untuk pertama itu dimaafkan, minggu depannya lagi beralih lagi orangnya Pak. Jadi penerapan seperti itu yang agak susah Pak menginikannya gitu. Jadi mungkin kita dapat ambil poin ya. Jadi hal-hal yang kurang inilah yang akan kita jadikan nanti bahan untuk diobservasi. Jadi kira-kira kalau yang sudah baik kan kita tinggal menerapkan aja di setiap kelas. Tapi hal-hal yang mungkin Ibu anggap itu menjadi hambatan, menjadi penghalang dalam penerapan, nah itulah yang akan kita kembangkan nantinya. Setiap kita melaksanakan itu tentu terdapat hambatan-hambatan, kekurangan dan sebagainya. Nah, dengan adanya kita akan melaksanakan itu nanti, observasi di kelas itu, Ibu menerapkan hambatan-hambatannya ini, dan nanti akan ada tindak lanjut. Nah, tindak lanjut, nah, bagaimana kita melaksanakan. Mungkin selama ini Ibu lakukan, sifatnya misalnya ada yang secara lisan, ada yang tertulis ya, iya, Pak. Ada yang tertulis. Nah, penerapan disiplin positif terhadap siswa ini harus kita tuangkan dalam bentuk tertulis dan disepakati oleh siswa, dan itu tidak dilaksanakan berdasarkan kehendak kita. Iya. Atau yang disebut dengan satu arah, artinya satu arah kita buat peraturan. Iya, benar. Nah, siswa harus mengikuti aturan itu. Nah, itu tidak seperti itu, tapi kita laksanakan apa pendapat-pendapat mereka kita tuangkan. Iya. Nah, dalam hal sanksi, kita bisa memilih apakah kita harus menggunakan punishment itu kan hukuman ya, atau kita menggunakan reward atau penghargaan. Mungkin dengan punishment kita banyak mengalami hambatan. Kadang siswa itu semakin dihukum dia semakin membandel. Iya, membandel. Nah, tentu kita harus mungkin seperti Bapak dan Ibu guru yang lain, saya sarankan kalau memang sulit melaksanakan punishment, apa salahnya kita coba dengan reward. Iya. Kasih penghargaan bagi mereka yang mengikuti aturan. Jadi mungkin bisa itu Ibu. Ini kan saran aja untuk Ibu. Iya, Pak. Bisa menggunakan punishment atau reward. Iya. Sehingga dalam pelaksanaan penerapan disiplin positif ini diharapkan jadi budaya, bukan jadi aturan-aturan di kelas itu yang menghambat. Maksudnya kita buat aturan sehingga mengekang anggota kelas kita itu, sehingga tidak boleh buat ini, tidak boleh buat itu, atau tidak boleh berbuat dan lain sebagainya. Tetapi aturan-aturan yang kita buat itu usahakan jadi budaya. Maksud jadi budaya itu menjadi kebiasaan dia sehari-hari. Iya. Nah, itulah sebabnya tadi saya menyarankan, kalau ibu guru yang lain juga saya menyarankan begitu. Usahakan kalau memang tidak bisa kita laksanakan secara tadi punishment atau hukuman-hukuman, kita gunakan reward, poin ya. Iya, kasih dia baik, dia misalnya sering melakukan kegiatan ini, poinnya sekian.
Nah, apa salahnya misalnya kita keluarkan sedikit hadiah gitu. Akhir kelas kali ini apa siswa yang terbaik seperti yang kita lakukan kemarin gitu ya. Iya. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadi budaya. Nah, karena hukuman itu tidak selamanya baik. Iya, iya, Pak. Itu saran saya ya. Itu terserah nanti dalam melaksanakannya seperti apa. Nah, jadi Bu Eza, kita tidak lama-lama nih kan Iya, Pak. untuk diskusi menentukan waktu saja nanti. Waktunya untuk observasi itu kan di bulan Maret Iya, Pak. sampai April. Nah, kira-kira di waktu mana yang Ibu ambil? Nanti karena mau di sini di PMM, jadi ditentukan waktunya itu kapan kira-kira bisa kita di bulan Maret saja, Pak. bulan Maret. Kelas 8 bisa itu, Pak. Boleh. Nah, ya, di kelas 8, Pak. 81. 81. Tanggal 8 bulan Maret, Pak. Maret. Hari? Harinya hari apa tuh? 8 Maret itu hari, saya lupa nih Pak harinya, Pak. Untuk di saya ini lagi, Pak. Waktunya jam berapa? Jam pertama, Pak. Sama Kedua. Nanti Ibu persiapkan aja RPP. RPP itu bicara menurut topik yang Ibu yang pada ajarkan saat itu. Iya, Pak. Kemudian dalam langkah-langkahnya tidak semuanya. Artinya ada memakan waktu sekian untuk kita menerapkan disiplin positif. Nah, menerapkan disiplin positif itu Ibu sudah ambil nanti di PMM itu ada kan rekomendasinya itu. Baca-baca yang harus Ibu lakukan itu apa. Iya, iya. Nah, tinggal nanti sewaktu saya mengobservasi, saya kan tinggal ini Ibu lakukan. Melihat ya, Pak ya. Dan nanti ada lagi diskusi tindak lanjutnya. Itulah nanti dalam upaya memperbaiki. Nah, jadi saya mengobservasi, artinya bukan menilai. Iya. Tetapi apa yang sudah Ibu lakukan dengan baik, yang Ibu tingkatkan, apa yang belum Ibu lakukan atau belum bisa, nanti Ibu lakukan. Apa yang menjadi hambatan, nah itulah yang sama-sama kita jadikan jalan keluarnya. Iya, Pak. Jadi mungkin itu saja. Nanti diisi waktu mengisi di PMM itu diskusikan lagi. Baik, seperti RPP yang Bapak atau Ibu buat, dilihatkan kembali, nanti kita diskusikan apakah ini sudah mencakup RPP yang Ibu buat. Jadi RPP satu rangkap tolong kasih saya. Jadi saya tahu langkah-langkahnya seperti apa untuk diketahui. Iya, baik Pak. Jadi itu saja dulu untuk pelaksanaan ini. Kita tidak makan lama, mungkin nanti kita diskusi lebih panjang waktu kita melaksanakan observasi nanti. Iya, baik Pak. Cuma itu aja langkah-langkahnya. Ini saja. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.